DPRD DIY awal bulan September 2021 menggelar rapat paripurna bahan acara nomor 17 tahun 2021 tentang laporan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD 2022. Hadir dalam rapat paripurna tersebut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Sekretaris Daerah DIY Baskoro Aji. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD DIY Nur Yadi dan dihadiri seluruh Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Triyudiana, Suharwanto, dan Anton Prabu Semendawai. Selain itu diikuti para pimpinan fraksi di DPRD DIY. Sedangkan para anggota serta kepala OPD mengikuti rapat paripurna secara daring. Dalam rapat paripurna tersebut, Anton Prabu Semendawai, Wakil Ketua DPRD DIY, menyampaikan laporan dari Badan Anggaran DPRD DIY tentang hasil kerja atas pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara KUA dan PPAS APBD DIY tahun anggaran 2022. Anton menyampaikan pendapatan daerah dalam KUA dan PPAS APBD DIY tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar 5,8 triliun rupiah. Jumlah tersebut dapat dirincikan dengan pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 2,02 triliun rupiah dan pendapatan transfer sebesar 3,8 triliun rupiah dan pendapatan lain yang sah sebesar 7,5 miliar rupiah. Sementara itu untuk belanja daerah dalam KUA dan PPAS tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar 6,2 triliun rupiah. Pembiayaan daerah yang ditargetkan dalam KUA dan PPAS APBD DIY tahun anggaran 2022 sebesar 399,2 miliar rupiah. Jumlah pembiayaan daerah tersebut merupakan neto dari penerimaan pembiayaan sebesar 572,9 miliar rupiah dan pengeluaran pembiayaan sebesar 173,6 miliar rupiah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Kita dapat hadir dalam rapat paripurna pada sore hari ini. Selanjutnya kepada Gubernur DKI Jakarta dan hadirin yang telah berkenan memenuhi undangan, atas nama pimpinan Dewan kami mengucapkan terima kasih. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rapat paripurna dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, dengan selalu memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Jakarta ke-23 masa persidangan 3 tahun sidang 2021 pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 pukul 16:05 WIB kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, rapat paripurna pada hari ini diselenggarakan berdasarkan keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Jakarta pada tanggal 26 Agustus dengan acara sebagai berikut. 1. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Jakarta atas pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Istimewa Jakarta tahun anggaran 2021 tersebut dalam berita acara nomor 17 tahun 2021. 2. Kesepakatan bersama atas bahan acara nomor 17 tahun 2021. Ketiga, sambutan Gubernur DIY terhadap bahan acara nomor 17 tahun 2021. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, marilah kita memasuki acara pokok rapat paripurna pada hari ini, dan kiranya perlu diinformasikan bahwa pembahasan mengenai rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara anggaran pendapatan belanja dan daerah istimewa Jakarta tahun anggaran 2022 tersebut
dalam bahan acara nomor 17 tahun 2021 dimulai sejak tanggal 8 Juli tahun 2021 dalam forum rapat paripurna, rapat-rapat fraksi, rapat kerja badan anggaran, dan rapat kerja komisi-komisi, hingga pada saat ini telah memasuki rapat paripurna tahap kedua atau terakhir. Sekarang memasuki rapat paripurna, yaitu laporan hasil kerja Badan Anggaran DPRD DIY terhadap pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara anggaran pendapatan belanja dan daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2022 tersebut dalam bahan acara nomor 17 tahun 2021. Kesempatan kami berikan kepada juru bicara Badan Anggaran DPRD DIY untuk menyampaikan laporannya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan rapat paripurna beserta pimpinan dewan lainnya, yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami hormati, segenap anggota DPRD DIY baik yang saat ini hadir secara fisik di ruangan ini maupun yang mengikuti rapat paripurna secara virtual melalui video conference. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta yang mengikuti rapat melalui video conference. Yang kami hormati rekan-rekan pers, media massa, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya kita dapat hadir untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna DPRD DIY pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberi waktu kepada kami mewakili Badan Anggaran DPRD DIY untuk menyampaikan laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD DIY tahun anggaran 2022. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Saudara Gubernur yang telah menghantarkan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD DIY tahun anggaran 2022 dalam rapat paripurna beberapa waktu yang lalu. Terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan Badan Anggaran, komisi-komisi DPRD DIY, dan tim anggaran pemerintah daerah DIY yang telah bersama-sama melakukan pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD DIY tahun anggaran 2022 tersebut dalam bahan acara nomor 17 tahun 2021. Hadirin yang kami hormati, berikut ini kami sampaikan laporan hasil pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD DIY tahun anggaran 2022 atau KUA PPAS APBD DIY tahun anggaran 2022. Romawi 1 Dasar Pelaksanaan. Pembahasan rancangan KUA PPAS APBD DIY tahun anggaran 2022 sesuai dengan program kerja DPRD DIY tahun 2021 dan jadwal Badan Musyawarah yang dilakukan perubahan terakhir dengan keputusan rapat Badan Musyawarah tanggal 26 Agustus 2021 dilaksanakan berdasarkan 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 170 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5339. 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322. 4. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah, tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah dalam kurung Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 1312. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dalam kurung Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781. 6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2017-2022 dalam kurung Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 nomor 3. 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 61 tahun 2021 tentang rencana kerja pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 dalam kurung Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 nomor 61. Romawi 2. Proses pembahasan. Pembahasan terhadap rancangan nota kesepakatan KUA PPAS APBD DIY tahun anggaran 2022 dilaksanakan sesuai keputusan Badan Musyawarah dengan mekanisme pembahasannya sebagai berikut. 1. Penghantaran rancangan KUA PPAS APBD DIY tahun anggaran 2021 pada tanggal 8 Juli 2021. 2. Penjajakan oleh Badan Anggaran DPRD DIY dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2021. 3. Pembahasan oleh komisi-komisi beserta mitra kerja masing-masing dilaksanakan pada tanggal 13 Juli sampai dengan 4 Agustus 2021. 4. Laporan komisi-komisi hasil pembahasan disampaikan pada rapat Badan Anggaran DPRD DIY dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2021. 5. Pembahasan terhadap daftar inventaris masalah dilakukan dalam rapat-rapat konsultasi pimpinan Dewan bersama ketua fraksi dan ketua komisi-komisi pada tanggal 10, 23 dan 25 Agustus 2021. 6. Harmonisasi dan finalisasi rancangan KUA PPAS APBD DIY tahun anggaran 2021 dilaksanakan dalam rapat kerja Badan Anggaran dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2021 dan tanggal 1 September 2021. Dan tahapan terakhir dalam seluruh rangkaian pembahasan KUA PPAS APBD DIY tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh legislatif bersama eksekutif adalah pengambilan keputusan terhadap nota kesepakatan bersama tentang kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD DIY tahun anggaran 2022 antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam rapat paripurna siang hari ini. Romawi 3. Hasil pembahasan. Adapun hasil pembahasan rancangan KUA PPAS APBD DIY tahun anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam bahan acara nomor 17 tahun 2021 menguraikan asumsi dasar kebijakan umum APBD, pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah dapat disepakati dengan perangkaan sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Target pendapatan pada tahun anggaran 2022 disepakati sebesar 5.817.930.000
Rp91.560.258, terdiri dari A. Pendapatan asli daerah atau PAD sebesar Rp2.259.868.868. B. Pendapatan transfer sebesar Rp3.785.210.390 C. Lain-lain pendapatan yang sah senilai Rp7.576.500.000. 2. Belanja daerah. Target belanja daerah pada tahun anggaran 2022 disepakati sebesar Rp6.236.935.705. 3. Pembiayaan daerah. Target pembiayaan daerah pada APBD tahun anggaran 2022 disepakati sebesar Rp395.285.447 dengan rincian sebagai berikut. A. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp572.990.932.447. B. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp175.675.557.000. C. Sehingga jumlah pembiayaan neto sebesar Rp399.285.375.447. Prioritas dan plafon anggaran sementara APBD DIY tahun anggaran 2022. Prioritas dan plafon anggaran sementara APBD DIY tahun anggaran 2022 yang dirinci dalam masing-masing urusan, masing-masing SKPD telah disepakati berdasarkan hasil rapat kerja harmonisasi dan finalisasi rancangan KUA PPAS DIY tahun anggaran 2021 antara Badan Anggaran DPRD DIY dengan tim anggaran pemerintah daerah DIY pada tanggal 1 September 2021. Saran dan rekomendasi komisi-komisi dan badan anggaran pada saat pembahasan anggaran menjadi perhatian eksekutif dalam proses penyusunan APBD DIY tahun anggaran 2022. 4. Penutup. Demikian laporan badan anggaran yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri laporan ini, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan hasil kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas pembahasan bahan acara nomor 17 tahun 2021 sebagaimana telah kita dengarkan bersama. Sebelum memasuki acara berikutnya, kami sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 35 ayat 4 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang telah disepakati masing-masing dituangkan dalam nota kesepakatan
yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dalam waktu bersamaan. Guna memenuhi peraturan perundangan tersebut, maka sebelum rancangan nota kesepakatan tersebut dalam berita acara nomor 17 tahun 2021 ditandatangani, untuk lebih jelasnya kami minta kepada Sekretaris Dewan membacakan naskah rancangan nota kesepakatan dimaksud. Dipersilakan. Usai laporan dari Badan Anggaran DPRD DIY tentang hasil kerja atas pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara KUA dan PPAS APBD DIY tahun anggaran 2022, Ketua DPRD DIY meminta Sekretaris DPRD DIY untuk membacakan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara KUA dan PPAS APBD DIY tahun anggaran 2022. Rancangan tersebut disetujui oleh seluruh peserta rapat paripurna. Apakah rancangan nota kesepakatan tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara anggaran pendapatan belanja daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2022 tersebut dalam acara nomor 17 tahun 2021 yang telah dibacakan tadi disepakati untuk ditetapkan menjadi nota kesepakatan? Terima kasih. Rapat paripurna yang kami hormati, memasuki acara berikutnya, yaitu penandatanganan naskah nota kesepakatan antar pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara formal akan dilaksanakan penandatanganan naskah oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan penandatanganan naskah oleh pimpinan Dewan. Berdasarkan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa keputusan Dewan bersifat penetapan dan ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ditandatangani oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memimpin rapat paripurna pada hari itu juga. Selanjutnya, sesudah penandatanganan naskah kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dimohon untuk membacakan sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Demi tertibnya acara tersebut, pelaksanaan kami serahkan kepada protokol. Silakan. Setelah rancangan disepakati, selanjutnya dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama DPRD DIY dan Pemda DIY atas KUA dan PPAS APBD DIY tahun anggaran 2022. KUA dan PPAS APBD DIY yang telah disepakati ini kemudian menjadi pedoman untuk menyusun APBD DIY tahun anggaran 2022. Penandatanganan nota kesepakatan diawali oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, kemudian Ketua DPRD DIY Nuryadi, Wakil Ketua DPRD DIY Huda Triyudiana, Wakil Ketua DPRD DIY Suharwanto, dan Wakil Ketua DPRD DIY Anton Prabu Semendawai. Setelah penandatanganan nota kesepakatan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyampaikan sambutannya. Dalam sambutannya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengatakan bahwa segala proses pembahasan KUA dan PPAS APBD DIY tahun anggaran 2022 ini menggambarkan pentingnya menyampaikan persepsi tentang prioritas pembangunan yang akan dilakukan Pemda DIY pada tahun 2022. Semangat untuk menjalankan pembangunan DIY tahun 2022 merupakan bentuk kesungguhan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat DIY. Para anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan agenda penting, yaitu penandatanganan nota kesepakatan bersama kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Sidang Dewan yang terhormat, sebelumnya melalui forum sidang terhormat ini, izinkanlah saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan. Di tengah pandemi COVID-19 yang menyebabkan kita harus melakukan pengetatan dan pembatasan kegiatan PPKM,
ternyata tidak mengurangi semangat dan komitmen kita untuk bersama-sama saling memberikan dukungan dan bekerja sama dalam rangka penyusunan perencanaan dan penganggaran, khususnya bagi pelaksanaan pembangunan di daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 untuk mewujudkan peningkatan kemuliaan martabat manusia Yogyakarta. Marilah bersama-sama kita mengucap syukur bahwa dengan disertai semangat kemitraan yang tinggi dan komitmen yang kuat antara legislatif dan eksekutif, pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022 daerah istimewa Yogyakarta dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, sehingga pada hari ini yang berbahagia ini dapat disepakati untuk menjadi landasan penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2022. Semua proses pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022 ini menggambarkan betapa pentingnya menyamakan persepsi tentang prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta pada tahun anggaran 2022. Sinergi yang kuat antara DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta adalah bentuk tanggung jawab bersama dalam upaya mencapai target pembangunan DIY tahun anggaran pada tahun 2022 sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah istimewa Yogyakarta 2017-2022. Pimpinan Dewan, anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia, semangat untuk melaksanakan pembangunan di daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 merupakan bentuk dari kesungguhan kita dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta dengan titik fokus pada pengembangan SDM unggul dan sektor strategis untuk pemulihan sosial ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Namun demikian, perlu kita sadari bahwa semangat dan keinginan untuk membangun daerah tidak serta-merta dapat diselesaikan pada saat itu juga. Persyaratan dan kesiapan pelaksanaan kegiatan harus sesuai peraturan yang ada. Kondisi keuangan daerah dan keterlibatan pihak lain menjadi faktor penentu di mana kita harus benar-benar merencanakan dan menganggarkan secara matang apa yang akan kita bangun sehingga tujuan akhir dari pembangunan yang kita lakukan dapat tercapai. Saya menyadari bahwa tentunya tidak semua usulan dan kebutuhan dapat kita tampung. Kita harus mengakui bahwa kemampuan anggaran kita masih terbatas. Oleh sebab itu, kiranya dapat dipahami bahwa jika ada sesuatu output kegiatan yang belum sesuai dengan keinginan karena keterbatasan anggaran yang kita miliki, akan tetapi tentunya hal itu akan kita perhatikan pada tahun anggaran berikutnya. Sidang Dewan yang terhormat, dengan telah disepakatinya kebijakan umum APBD tahun anggaran 2022 serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022, maka eksekutif dan legislatif pada hakikatnya mempunyai tanggung jawab yang sama sesuai fungsi dan kewenangannya untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2022 di daerah istimewa Yogyakarta. Pimpinan Dewan, anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada sidang paripurna penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memohon petunjuk dan bimbingannya agar kita senantiasa diberi kemampuan dan kekuatan lahir batin dalam mengemban amanat rakyat untuk melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menyampaikan sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan ditandatangannya naskah nota kesepakatan antara
pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dengan perwakilan rakyat daerah istimewa Yogyakarta, maka kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara anggaran pendapatan belanja daerah istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2022 dan secara resmi telah disepakati dengan 1. Nota kesepakatan antara pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Daerah istimewa Yogyakarta nomor 1/9 Romawi/2021 nomor 45/K/DPRD/2021 tentang kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2022. 2. Nota kesepakatan antara pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah istimewa Yogyakarta nomor 2/KSP/Romawi 9/2021 nomor 46/K/DPRD/2021 tentang prioritas plafon anggaran sementara anggaran pendapatan daerah istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2022. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, dengan demikian rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini akan dijadikan risalah rapat paripurna pada tanggal 1 September tahun 2021. Selanjutnya, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara anggaran pendapatan belanja daerah istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2022 tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menyusun raperda tentang anggaran pendapatan belanja daerah istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2022. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, acara rapat paripurna pada hari ini atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala telah berlangsung dengan tertib dan lancar. Kepada Gubernur daerah istimewa Yogyakarta dan hadirin sekalian, kami atas nama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mengucapkan terima kasih. Sebagai penutup, marilah rapat paripurna pada hari ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Wakil Ketua DPRD DIY Huda Triyudiana menyatakan bahwa APBD 2022 lebih menekankan pada perbaikan ekonomi pasca terjadinya pandemi. Selain itu, penanganan COVID-19 juga masih menjadi perhatian. Jadi memang rencana APBD 2022 yang tadi sudah kita tandatangani bersama, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggarannya, itu memang concern kita adalah kepada perbaikan ekonomi di 2022, artinya recovery ekonomi, di mana kemudian di tahun-tahun 2021, 2020 itu setelah pandemi COVID-19 ini kan luar biasa sangat terpukul Yogyakarta ini, termasuk akhir-akhir ini juga ketika kemarin kita ada outbreak yang luar biasa, sehingga memang concern kita lebih ke arah ke pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi yang kemudian kita sepakati bersama melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya langsung ke masyarakat, ya, yang membangkitkan UKM-UKM, membangkitkan usaha-usaha mikro, kemudian peternakan, pertanian, dan juga ada kebangkitan ekonomi yang sifatnya juga infrastruktur. Infrastruktur juga mulai dikerjakan lagi, karena memang infrastruktur ini mengungkit banyak ikutan, ya. Ketika ada infrastruktur berjalan, proyek infrastruktur berjalan, itu kemudian juga banyak sekali yang terungkit. Jadi harapan kita 2022 kita akan lebih kesan ke ekonomi, tetapi memang kita tidak meninggalkan adanya penanganan COVID, ya. Jadi kita masih mengalokasikan di biaya tidak terduga BTT itu lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020, sekitar 10% lebih tingginya. Jadi kita menganggarkan BTT itu 100 miliar lebih, ya. Kemudian 100 miliar ini nantinya kita 105 miliar itu nantinya kita akan concern untuk menangani COVID-19. Gitu. Mudah-mudahan saja tidak terjadi lonjakan kasus lagi di Yogyakarta untuk tahun 2022 yang akan datang. Gitu. Kalau dibandingin dengan 2021 kayaknya mulai penurunan itu total. Oh, kalau APBD-nya betul, karena memang APBD 2022 ini kan
terproyeksikan dari 2021 ya, di mana 2021 kita mengalami goncangan yang sangat kuat sehingga pendapatan daerah kita tidak berani kemudian prediksikan dengan tinggi, kita prediksikan turun. Juga penerimaan uang dari pusat, transfer dari pusat juga turun. Jadi dibandingkan dengan 2021 APBD kita ini 2022 turun sekitar 400 miliar. Kalau 2021 sekitar 6,2 triliun, kemudian 2022 ini sekitar 5,8, sudah termasuk dana keistimewaan, di mana dana keistimewaan kita sama ya, 1,32 triliun gitu. Terus harapannya dari Dewan sendiri untuk anggaran ini ke depannya? Kami berharap betul-betul anggaran ini optimal, dimanfaatkan untuk masyarakat, bermanfaat yang maksimal dan penyerapannya juga maksimal, tidak hanya sekedar diserap anggarannya terlaksana kegiatannya, tapi dampak-dampak ikutannya itulah yang kemudian kami harapkan bisa betul-betul maksimal ya. Kami sampaikan ini ada yang berbeda dengan tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu infrastruktur sangat tinggi ya, meskipun sekarang tetap kita dorong, tapi infrastruktur sekarang ini posisinya di bawah ekonomi, di bawah recovery ekonomi angkanya ya, sehingga kemudian memang kita berharap recovery ekonomi yang sifatnya membantu kelompok-kelompok masyarakat, usaha-usaha kecil, UMKM itu bisa kemudian optimal dan pelan-pelan ekonomi Yogyakarta bisa bangkit kembali, pariwisatanya bangkit kembali, UMKM-nya bangkit kembali, produk-produk lokalnya bangkit kembali, itu yang kami sangat harapkan gitu. Jadi infrastruktur yang kemarin sempat tertunda dilaksanakan 2022. Iya betul, ada arahan dari pusat juga bahwasanya kita harus mengalokasikan sekian persen ya, kalau nggak salah 40% untuk infrastruktur dalam APBD ini. Tetapi kita juga sudah berusaha melakukan itu. Memang besaran 40%-nya sekarang dengan tahun-tahun yang lalu itu masih besar tahun-tahun yang lalu, karena APBD kita juga tahun 2020 ini turun gitu. Berarti untuk infrastruktur yang tertunda tahun 2021 kemarin masih ada yang belum bisa terlaksana 2022? Masih ada yang belum bisa terlaksana di tahun 2022 ya. Kami berharap nanti ada infrastruktur besar ya, yaitu proyek strategis nasional ya. Ada jalan tol yang sekarang mudah-mudahan sudah mulai bergerak ya. Kami berharap nanti PSN di DIY ini bisa mengungkit ekonomi dengan cukup signifikan ya, dengan adanya infrastruktur nasional berupa tol itu. Diharapkan KUA dan PPAS APBD DIY tahun anggaran 2022 ini benar-benar digunakan sebagai pedoman yang tepat dalam penyusunan APBD DIY tahun anggaran 2022 dan dapat berjalan dengan lancar. Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Triyudiana, mengamati pengoperasian bus teman dan Trans Jogja. Menurut pengamatannya, bus teman yang beroperasi di wilayah Sleman sering kosong atau penumpangnya sedikit sehingga terkesan membuang-buang BBM dan membakar uang. Oleh karena itulah perlu adanya pemikiran untuk mengoptimalkan bus teman dan Trans Jogja. Oleh karena itu, selaku pimpinan DPRD DIY, Huda Triyudiana menggelar diskusi optimalisasi rute bus teman dan Trans Jogja yang dikemas dalam acara Sambung Rasa Pimpinan DPRD DIY. Hadir dalam acara Sambung Rasa tersebut, anggota Komisi C DPRD DIY Amir Syarifuddin, Kepala Dinas Perhubungan DIY Nimade Dwi Panti Indrayani, Pengelola Trans Jogja, Dinas Pariwisata DIY dan Sleman, Dinas Perhubungan Sleman, dan penggiat pariwisata Sleman. Huda mengamati bahwa bus teman ini bisa dioptimalkan sebagai transportasi untuk menuju ke tempat-tempat wisata di wilayah Sleman untuk ikut membangkitkan pariwisata di Sleman. Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Triyudiana mengatakan pihaknya menerima masukan dan aspirasi dari masyarakat pegiat desa wisata untuk membaca kemungkinan menambah atau mengubah rute untuk memaksimalkan peran Trans Jogja.
Menurutnya, banyak sekali potensi di kawasan Sleman yang bisa dimaksimalkan dengan bantuan akses Trans Jogja. Anggota Komisi C DPRD DIY, Amir Syarifuddin mengatakan pihaknya menyambut baik digelarnya diskusi untuk mengoptimalkan Bus Teman dan Trans Jogja. Kepala Dinas Perhubungan DIY, Nimade Dwi Pandi Indrayanti, menyampaikan bahwasannya perubahan rute sangat mungkin dilakukan dengan beberapa catatan, salah satunya adalah kajian menyeluruh kebutuhan masyarakat. Hal ini yang kemudian menurutnya perlu dibahas lebih lanjut, termasuk adanya kolaborasi dengan kabupaten dan pengelola destinasi wisata. Awal mulanya itu saya sowan ke rumah beliau 2 pekan lalu kalau nggak salah itu hari Sabtu atau hari Minggu gitu, cerita-cerita. Beliau itu nyampaikan, Mas, itu desa-desa wisata, tempat-tempat wisata sekarang ini pada sepi, namanya juga PPKM, terus ya kita tahulah keluhan rekan-rekan wisata itu semua kita tahu seperti apa masalahnya. Kemudian nah kita ini ada, kalau lewat Jalan Kaliurang itu ada bisnya Bu Diah itu, bukan Bu ya? JTT sebenarnya juga kami undang tapi belum rawuh sepertinya. Itu ke utara ke selatan, saya kan kebetulan rumahnya Jakal. Terus gimana sih biar itu bisa ikut bangkitkan pariwisata? Mbok rute nih diubah, wong padha wele mlaku ya kan? Sama aja jalan ke utara ke selatan itu bis itu dibayar pakai negara. Jadi dia ini kilometer ya Bu, berdasarkan kilometer. Iya, berdasarkan kilometer. Artinya dia itu jalan ada penumpang nggak ada penumpang itu sama saja bayarannya, dibayar semua sama Bu Diah tuh kira-kira gitu, sama Bu Made ya. Jadi apa salahnya kalau kemudian bis itu bisa dilewatkan ke rute-rute yang dia ini bisa bisa bermanfaat. Itu tema utamanya. Terus gitu gimana perubahan rute? Terus saya telepon sama beliau, gimana Bu kalau perubahan rute? Wah kita ngobrol-ngobrol dulu aja gitu, punyanya Kemenhub. Oke, kalau bisa Kemenhub diundang sekalian ya pas kita bicara kali ini, gitu kira-kira seperti itu. Terus saya juga telepon Bu Diah, gimana nggak apa-apa, kita lama nggak ketemu gitu kan. Jadi intinya itu adalah acara kali ini bagaimana kita ingin memanfaatkan potensi yang sudah ada yang berupa bus. Pemda DIY itu kalau terhadap Trans Jogja itu mensubsidi setahunnya kira-kira 100 miliar lebih ya. Kalau dengan bus teman saya tidak tahu, itu besar. Kalau kemudian kemanfaatannya kurang bagus, itu saya kira nanti akan harapan kita bisa lebih manfaatkan lah untuk membangkitkan pariwisata. Oleh karena itu kita mengundang juga rekan-rekan dari Dinas Pariwisata. Goalnya apa pertemuan ini? Goalnya ya ada usulan perbaikan rute bus teman maupun Trans Jogja. Beda loh ya, teman itu Kemenhub, nanti Bu Diah marah-marah ke saya, itu yang ngalor ngidul itu bukan saya. Tapi terus kemudian ada juga yang bus Trans Jogja juga bagaimana ini kan namanya juga sharing. Makanya kita mengundang kali ini teman-teman pelaku wisata dan juga rekan-rekan yang berkepentingan dari SKPD. Jadi itu saja sebenarnya, tidak ada yang istimewa. Tapi saya kira sharing ini manfaat karena beliau nanti jam 1 mau rapat sama Kemenhub. Kira-kira ya mau mengevaluasi jalur-jalur itu biar nanti kita bisa ada eksekusi gitu. Harapannya setelah ada pertemuan ini nanti seperti apa jalur-jalur yang barunya akan bisa tertentukan. Jadi demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan semua, sahabat-sahabat saya semua yang saya hormati. Berikutnya kami persilahkan Mas Amir untuk pangandikan. Nah, kondisinya Bapak Ibu sekalian sekarang ini yang bisa mengungkit nanti ekonomi itu hanya di sektor pariwisata dan tidak terlepas dari kemudahan transportasi. Tentu di Komisi C juga mendiskusikan dengan beliau sangat detail kira-kira optimalisasi dengan Trans Jogja itu seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini saya kira forum yang baik, kita berdoa bareng-bareng Pak, Covid nang rampung. Nang iso guyon meneh lah niki kalau ketemu nang dalan kali beliau-beliau iki ra ngerti kok iki wong nganggo masker kabeh gitu. Lupa semuanya gitu. Arca nyate ya ora penak gitu loh. Nah, ini mudah-mudahan kita dan segera berakhir. DIY ini punya talenta yang baik kaitan dengan dunia pendidikan, dengan pariwisata dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan termasuk yang saya Bu, kami juga termasuk di penggiat kesenian saya Pak. Saya termasuk pembina PBKS, Pandemen Wayang Kulit Seno Nugroho, sudah lama saya dengan Mas Seno itu almarhum.
Ini dunia kesenian ini juga menangis betul. Arep ngenenge pertunjukan slimen gitu, sing nonton ming 20 itu juga kesulitan, selalu dibatasi. Nih mereka juga melihat, Pak lah kok di luar itu juga ada kegiatan yang berkerumun gitu. Terus piye Pak? Wes aku rasa komentar. Nah yang bisa menggerakkan hari ini adalah mudah-mudahan nanti setelah COVID berakhir, ya salah satunya adalah OPD yang hadir sempat kali ini yang punya public service. Dinas Perhubungan kan public service. Pak Uda yang punya kesempatan untuk tanda tangan APBD kira-kira harus dikapakai begitu, karena beliau ada di pimpinan DPRD. Nah kami berharap forum ini tidak berakhir, tapi setidaknya memberikan inspirasi bagi kita semuanya untuk mengungkit dunia pariwisata, sekaligus nanti peran serta terutama di Dinas Perhubungan, teman-teman Dewan, teman-teman penggiat wisata seperti apa. Saya akan mendengarkan dan saya akan mencatat. Ngaten Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin topik hari ini adalah teman bus ya. Jadi tadi sudah disampaikan teman bus dan Trans Jogja. Ya, teman bus dan Trans Jogja. Kemarin kebetulan di Komisi C itu kami ditanyakan gimana itu program ke depan Trans Jogja, ini ada Budiani. Terus kita sudah buatkan. Ke depan memang kemarin sempat 1 atau 2 kali ya kita diskusi, tapi memang belum berlanjut gitu. Harapannya memang fasilitas publik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah ini bisa benar-benar bisa dimanfaatkan secara optimal. Mungkin kalau dilihat dari anggaran cukup besar ya, investasi yang diberikan oleh Pemda setiap tahunnya, khususnya untuk Trans Jogja yang dikelola oleh Pemda DIY. Nah ini kami sering dapat masukan, Pak Uda, itu kenapa bisnya kosong muter-muter, apakah tidak bisa kemudian ini dialihkan seperti apa, karena anggaran cukup besar. Saya kira itu bukan sesuatu yang kemudian kita abaikan gitu. Jadi itu mungkin menjadi bagian yang harus kemudian kita secara kreatif dan inovasi, itu layanan apa sih sebenarnya yang tidak biasa gitu, yang tidak biasa. Jadi mulai dari kemudian mengevaluasi rute. Jadi kita sekarang juga mungkin nanti dalam-dalamnya diskusi ini adalah rute. Selama ini kalau kita, karena Trans Jogja itu penekanannya adalah pelayanan angkutan umum perkotaan. Jadi kalau non perkotaan ini yang kami agak susah. Nah ini yang mungkin kita perlu diskusi Bapak. Bicaranya itu adalah wilayah layanan. Jadi kalau kita bicara destinasi wisata, ini kan kita akan potret, mungkin kita prioritaskan di wilayah layanan perkotaan karena izinnya berkaitan dengan itu adalah wilayah perkotaan Yogyakarta. Jadi sudah ada aturan dari Kementerian Perhubungan Pak. Jadi kita punya perkotaan dan non perkotaan. Perkotaan dan yang non perkotaan itu adalah AKDP, angkutan kota dalam provinsi. Ya nanti ada AKAP ya, angkutan antar provinsi. Nah seperti itu. Jadi ini yang kemudian kenapa kemarin itu bisa diskresi sedikit. Sebenarnya kalau sampai pakem untuk teman bus itu tidak perkotaan. Tapi kemarin itu kan teman-teman pertimbangannya kenapa kok kita nggak teruskan aja sampai pakem gitu untuk titik layanannya. Jadi sebenarnya untuk perkotaan kita 14 jalur yang dilayani itu sudah semua dicakupi ya, dilayani gitu. Dengan persoalannya apakah kemudian ini menjadi bagian daya tarik masyarakat untuk menggunakan layanan. Jadi kami sangat berharap memang kalau misalnya begini, kita kan yang rute baru untuk teman bus itu kan 3 Pak, Ngaglik, Godean sama Ngemplak. Nah ini saya betul ya, saya setiap hari kalau berangkat dan pulang ke rumah saya lihat itu kosong gitu ya. Kadang-kadang eman-eman yang gratis saja kosong. Oh iya, yang gratis saja kosong, apalagi yang bayar ya Pak. Yang gratis saja kosong, apalagi yang bayar. Kalau yang bayar Trans Jogja. Kalau yang monggo Pak Agus, yang yang gratis kan masih teman bus ya. Mudah-mudahan masih banyak yang diberikan oleh kementerian.
Cuman memang perlu dievaluasi kembali. Apakah kemudian rute yang selama ini, kemarin itu kan bayangan atau tangkapannya itu adalah juga ada universitas di atas, ada destinasi juga di atas, gini. Nah, cuman mungkin kebentur PPKM juga, gitu. Jadi mungkin minat masyarakat untuk menggunakan angkutan publik ini kurang karena risiko. Mungkin bukan tidak mau karena tidak ingin naik, tapi mungkin resikonya gitu ya, apakah. Tapi sebenarnya ini juga sudah menjadi campaign kita di Dinas Perhubungan. Kami juga sudah melakukan gencar masuk pendataan untuk vaksinasi, ya, kemudian prokes di dalam layanan angkutan umum itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari membatasi kapasitas layanan, jadi 50% gitu untuk. Man, persoalannya kok masih tidak ada minat gitu. Hingga Pak Huda bilang ini bis ini kasihan dibayarin per kilometer, dibayarin terus, tapi kok nggak ada yang naik gitu. Itu seperti kayak bakar uang atau apa ya Pak ya, buang-buang gitu ya, buang-buang uang. Berkaitan dengan jalur, berkaitan dengan transportasi, kami hanya berpikir sayang gitu kalau setiap hari kosong, bahkan teman-temannya itu setiap hari itu kan kosong, tidak pernah ada yang naik. Karena kepikiran kami, kalau saya mau ke Jogja saja Ibu, itu harus naik motor ke Pakem, nanti Pakem parkir naik bis itu Damri, kemudian Jogja nanti tujuannya masih nyambung dengan Trans Jogja. Kalau itu satu arah, kalau nggak satu arah kami harus naik ojek lagi ke tujuan kita, pulangnya gitu nggak efisien. Secara ekonomi kan nggak efisien, mendingan naik motor 5.000 udah PP gitu, 1 liter udah bisa PP misalnya gitu. Nah, itu pemikiran orang-orang awam, orang-orang sederhana dari sistem transport, karena transportnya belum menyentuh sampai ke titik yang tadi mungkin alasannya karena peraturan dan sebagainya. Jadi itu. Sementara kemudian ada 2-3 hal lagi. Seperti kami di Merapi itu kita sudah dibangunkan rest area Bu oleh Dinas Pariwisata Provinsi udah beberapa tahun yang lalu. Bahkan dari pemerintah desa pun sudah mengalokasikan membangun rest area. Jadi itu sudah ada. Kemudian di Turi kita lihat juga ada taman parkir kalau nggak salah dibangun di Turi, di dekat Polsek kita ada taman parkir. Sehingga sebenarnya itu nanti hubnya ada di situ. Karena teman-teman pasti mau untuk menjemput tamu yang lewat menggunakan angkutan umum di rest area itu. Jadi sebenarnya udah ada tertangani. Misalnya Mas Holik nanti bisa menjelaskan, Mas Holik pasti siap menggunakan shuttle-nya Mas dengan jeep dan sebagainya, pasti sangat bisa. Jadi sebenarnya tidak harus masuk sampai ke titiknya, karena memang pasti tidak boleh gitu kan. Tapi rata-rata di ujung barat, ujung tengah dan timur utara itu sudah punya hub-hub yang disiapkan. Dalam diskusi yang terjalin, muncul usulan perubahan rute, salah satunya hingga mencapai kawasan wisata Kaliurang. Usulan tersebut menurut Huda masuk akal, karena kini praktis tidak ada angkutan umum yang mudah diakses pelancong untuk mencapai Kaliurang. Jika bus-bus yang difasilitasi pemerintah, seperti Bus Teman dan Trans Jogja ini bisa sampai Kaliurang, maka akan menghidupkan pariwisata di sekitar Kaliurang. Ya, sekarang ini kita paham semua kondisi wisata kita sedang lesu karena PPKM, karena COVID-19, tapi tidak ada salahnya kita ini persiapan ke depan untuk menyongsong bangkitnya pariwisata. Salah satu potensi yang kita miliki adalah kita ada Bus Teman ya, ada juga Trans Jogja yang sekarang trayeknya sudah masuk sampai ke Pakem, sampai ke desa-desa. Nah, ini kita tadi ini bertemu dengan rekan-rekan pelaku wisata, bagaimana aspirasi mereka ini agar adanya bus-bus umum yang difasilitasi pemerintah ini bisa ikut mendongkrak omset kunjungan wisatawan ke mereka. Di antaranya dengan perubahan rute. Dan tadi kita diskusi, dan ternyata perubahan rute itu memungkinkan sepanjang ada usulan dan ada masukan dari bawah. Nah, setelah ini kita akan follow up dengan mengusulkan perubahan rute seperti apa yang bisa mendukung desa-desa wisata ya di Sleman dan daerah-daerah lain. Kira-kira gitu pokoknya. Ada usulan untuk naik sampai ke Kaliurang itu tadi. Oh iya. Oh, itu kan salah satu tempat wisata ikonik di Jogja kan Kaliurang. Nah, ini bis baru sampai Pakem ya kan. Dulu Kaliurang ada bis bakar, ada angkutan-angkutan umum. Sekarang ini untuk Kaliurang harus pakai kendaraan pribadi. Nah, ini kalau kemudian dinaikkan sampai Kaliurang dan ternyata kita tadi diskusi itu sangat memungkinkan. Nah, ini segera akan kita follow up. Kalau naik Kaliurang, desa-desa wisata sekitar Kaliurang kena semua, ya kan? Ada Penting Sari, ada tempat-tempat berayut segala macam kena semua, gitu loh. Jadi saya kira ini usulan yang realistik. Nanti kita akan segera sampaikan dan follow up.
Diskusi optimalisasi rute bus teman dan Trans Jogja yang dikemas dalam acara Sambung Rasa Pimpinan DPRD DIY ini baru langkah awal. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan yang sangat serius untuk merealisasikan usulan tersebut guna memaksimalkan peran bus teman dan Trans Jogja untuk kebangkitan pariwisata.